Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil muslimin, muslimat sidang jamaah salat isya dan tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita patut memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam-malam Ramadan ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di salah satu rumah Allah yang penuh mubarakah ini. Kemudian waktu-waktu yang berharga ini kita isi dengan tazkirah, untuk kita saling mengingatkan pentingnya agama ini. Salawat dan taslim senantiasa tercurah atas junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah yang terhormat, perintah puasa di bulan Ramadan ini itu sudah sangat jelas Bapak Ibu sekalian. Terdapat perintahnya dalam Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah. Ayat berapa Bapak Ibu? Perintahnya itu dalam Al-Quran. Tiap malam kita dengar ayatnya ini, didengarkan, dibacakan sama Ustadz. Anak-anakku ada yang tahu? Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dimulai dari ayat itu. Ya. Semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seandainya tadi ada yang jawab ini, insyaallah dikasih hadiah naik haji, ya, kalau mampu, insyaallah. Ya. Jadi dimulai dari ayat itu Bapak Ibu sekalian, 183. Kemudian berturut-turut 184, 185, 186, 187. Ya. Jadi itu urutan ayatnya. Al-Baqarah 183 sampai 187. Yang ingin saya sampaikan malam hari ini, mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kita perhatikan keutamaannya ini. Di ayat 186, ya. Di antara ayat-ayat perintah puasa ini, Allah selipkan di situ salah satu ayatnya, 186. Ada yang tahu bunyinya? Ya.
ayat 186. Ini di antara perintah puasa ini Bapak Ibu sekalian. Syariat puasa, artinya ayat ini berada di antara perintah dan aturan puasa. Aturan puasa itu maksudnya kalau ada yang sakit, bagaimana caranya mengganti, ya. Ada yang safar, bagaimana caranya diganti, apakah diganti hari lain atau hanya membayar fidyah, itu namanya syariat puasa. Ya, teknis berpuasa. Nah, ini di antara ayat-ayat ini di 186 Allah selipkan salah satu ayat. Apa bunyinya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Dan jika hambaku itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, anni, tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya, fa inni qarib, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku sangatlah dekat dengan mereka. Ulama kita menjelaskan bahwa kenapa ayat ini berada di tengah-tengah perintah puasa. Hal ini menunjukkan bahwa posisi seorang muslim, seorang mukmin itu pada saat dia berpuasa di bulan Ramadan itu sangat-sangatlah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaannya kita. Kita dapati bulan Ramadan ini, kita berpuasa di bulan Ramadan ini, itu kita punya keutamaan. Apa keutamaannya? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa inni qarib, sesungguhnya saya sangatlah dekat. Ibarat ya, kita bersahabat, seseorang berdekatan ini, ya. Kira-kira bagaimana itu Bapak Ibu sekalian? Kalau ada orang yang sudah sangat dekat, ya, pertemanannya kah? Ya, atau mungkin cintanya, bagaimana kira-kira? Ya. Begitu juga bagaimana kira-kira kalau hubungan kita dengan Allah sangat dekat. Maka di ayat ini dijelaskan, ya, ujibu da'watad da'i izadaan. Saya akan penuhi permintaannya, ya, hamba-hambaku itu izadaan. Asala apalagi, ya. Izadaan kalau mereka meminta. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan penuhi permintaan-permintaannya mereka, hamba-hambaku itu yang saya sayang, yang saya cinta, asal mereka meminta. Izadaan. Pertanyaannya, doa-doa apa yang sudah kita panjatkan di 8 Ramadan yang sudah kita lalui? Doa apa yang sudah kita panjatkan Bapak Ibu sekalian? Apa melebar kepala? Kalau Ramadan ini berlalu hari-harinya seperti dengan hari-hari yang lain, rugi ki. Ya. Maka mari kita berdoa. Apa saja kita minta silahkan. Ini bukan saya yang mau kasih ki, bukan janji janji caleg apakah. Allah yang menjanji Bapak Ibu sekalian. Ya. Ujibu da'watad da'i izadaan. Saya akan penuhi permintaan mereka, ya, kalau dia minta. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini tidak semua orang miliki. Ada banyak yang mendambakan ketemu dengan bulan ini, tetapi sudah tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan. Kita puasa, kita qiyamul lail, kita tarawih. Mari kita manfaatkan untuk banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta urusan dunia, silahkan. Ya. Minta kendaraan, minta rumah, silahkan, sebutkan semua. Apalagi minta urusan akhirat, itu yang paling utama. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu, kita tumpahkan, kita luapkan semua doa-doa kita di bulan Ramadan. Falyastajibuli,
maka kata Allah, hendaklah mereka meminta kepadaku, wal yu'minu bi, dan berdoa, beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk kebaikan. Jamaah Isya dan Tarawih yang terhormat, ini keutamaan yang wajib kita tahu dan mari kita maksimalkan. Kalau kekuatan ini sudah kita tahu, keutamaan ini sudah kita tahu, maka mari kita mengetahui cara yang baik untuk meminta kepada Allah. Ya. Bagaimana caranya yang baik, Bapak Ibu sekalian, meminta kepada Allah? Tentu ada yang lebih utama dan lebih afdal. Ya. Kita saja mau menghadap ke atasan atau bos, ya, atau ingin menyampaikan sesuatu, atau anak saja kepada orang tuanya mau minta sesuatu, itu pasti ada cara-caranya yang bagus, waktu-waktunya yang bagus. Begitu juga meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ulama kita sudah membuat kira-kira panduannya bagaimana. Ya. Tentu yang utama adalah waktunya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, menyebutkan bahwa waktu-waktu yang utama kita meminta kepada Allah itu ada beberapa waktu. Sepertiga malam. Ya, pada waktu sepertiga malam. Kira-kira jam-jam berapa itu? Ya taruhlah jam 2 mulai ya sampai terbit fajar. Sekarang ini pasti kita terlatih bangun di waktu sepertiga malam itu, Bapak Ibu sekalian. Khususnya ibu-ibu ini karena mau menyiapkan sahur. Ya, kita bangun bersahur di jam-jam itu. Itu adalah waktu-waktu mustajabnya doa. Jangan kita sia-siakan waktu itu. Kalau kita bangun sahur, ya, mari kita manfaatkan untuk banyak berdoa. Banyak tontonan yang ditawarkan di TV, tetapi itu tidak memberi tuntunan dan faedah. Ya, kalau acara Pak Kakak lagi, mending lebih bagus kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Banyak cara menghibur, tetapi tidak ada faedahnya. Ya. Kalaupun sudah tarawih di masjid, mau lagi lanjut tahajud, ya silahkan. Ya, atau mau ambil witirnya di waktu itu, ya silahkan. Ya, karena itu adalah waktu mustajabnya doa. Karakter orang beriman itu mereka yang senantiasa beristighfar, memohon ampun pada waktu sahur. Wahum bil ashar yastaghfirun. Mereka yang pada waktu-waktu sahur itu mereka banyak memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar. Kemudian waktu apa lagi? Pada waktu menjelang berbuka puasa. Itu waktu yang afdal kita berdoa. Ya. Jadi jangan kita asyik memandangi jalan kota dan es buah saja, tetapi mari kita banyak berzikir di situ, berdoa. Ya. Makanya yang kita lihat di TV, di radio itu bukan sekedar menyambut buka puasa, tapi itu sunnah untuk kita banyak berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalau itu kita doa, selalu panjatkan Bapak Ibu sekalian. Itulah keutamaan hidup kita. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu kita memohon ampun. Lalu kita minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Kita sambung lagi, Allahumma innaka afun. Ya Allah, ya, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, dan suka memberi maaf. Kalau begitu ya Allah, fa'fu anni, pamopora kodong, maafkan saya Allah. 11 bulan yang lalu ini banyak kesalahan kita, banyak dosa kita. Kesempatan Ramadan ini kita memohon ampun pada Allah. Itu doa-doa yang harus selalu kita baca Bapak Ibu sekalian. Ya. Menjelang buka puasa. Kemudian waktu apa lagi? Pada waktu turunnya hujan. Sekarang ini sudah musim hujan Bapak Ibu sekalian.
berarti terhimpun keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini. Kalau kita bangun tengah malam, hujan lagi, itu berarti terhimpun keutamaan-keutamaan waktu untuk kita berdoa kepada Allah. Turunnya hujan. Kemudian pada waktu apa lagi? Pada waktu antara azan dan iqamah. Kalau sudah azan, kita ke masjid, sudah melaksanakan salat sunnah, ya, qabliyah, mari kita panjatkan doa-doa kita. Itu waktu mustajabnya doa. Ya. Daripada kita hanya cerita dan sebagainya, mari kita memohon apa saja pada Allah Subhanahu wa taala. Minta semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian waktu apa lagi? Pada waktu kita sujud dalam salat kita. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya melainkan pada saat dia sujud dalam salatnya. Itulah posisi kita terdekat dengan Allah. Maka mari kita berdoa meminta kepada Allah di waktu sujud itu. Itu masalah waktunya, adab waktunya. Kemudian apa lagi? Aturannya, ya, tata caranya kita upayakan menghadap ke kiblat. Ya. Karena itulah menghadap yang terbaik itu menghadap ke kiblat. Kalau kita ini sudah di masjid semua, pasti kita menghadap ke kiblat. Apalagi yang sempat berumroh langsung di hadapan Ka'bah, itu luar biasa. Kemudian apa lagi? Ya. Kalau kita berdoa Bapak Ibu sekalian, kita upayakan dengan penuh harap. Ya. Penuh harap. Jangan sampai kita berdoa tetapi seolah-olah tidak yakin. Ya. Kita harus dengan penuh harap bahwa apa yang kita minta ini insya Allah dipenuhi oleh Allah. Ya. Jadi penuh harap dan keyakinan. Ya. Penuh harap dan keyakinan. Selanjutnya apa lagi? Kalau kita berdoa, jangan sampai kita terburu-buru dan tergesa-gesa. Allah Maha mendengar dan melihat apa yang kita minta. Kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau kita berdoa dan meminta, jangan tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Dan kita upayakan kita bertawassul dengan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq. Itu nama-nama yang disenangi oleh Allah untuk mengantar doa-doa kita. Ya. Jadi kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita pahami waktunya, ya, kita sudah pahami tata caranya, apalagi yang kurang? Ya. Kalau kita sudah berdoa Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Bagaimana caranya? Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa kalau ada seorang hamba yang berdoa meminta kepada Allah, ya, ini kata Nabi SAW, kalau ada seorang hamba yang meminta kepada Allah, sepanjang dalam doanya itu tidak mengandung dua unsur yang dilarang. Apa itu? Unsur yang pertama yang dilarang, yaitu doa yang mengandung, ya, unsur dosa. Laisa fiha ismun, tidak ada unsur dosanya. Karena ada juga orang berdoa, tetapi ada unsur dosanya. Ya, misalnya mudah-mudahan saya berhasil curi anunya ini. Ya. Curi ayamnya ini, itu kan doa tapi ada unsur dosanya. Ya. Kemudian kata Nabi, wala qati'atur rahimin, dan tidak ada unsur memutuskan silaturahmi. Ya. Karena ada juga orang berdoa tapi dia memutuskan silaturahmi. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan tena mau kesibuntul ya anu kodong. Ya. Balas jacinik, ya. Itu doa tapi mengandung unsur memutuskan silaturahmi. Itu tidak ada faedahnya dan tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa kita berdosa. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau ada orang berdoa tidak ada unsur dosanya, tidak ada unsur memutuskan silaturahmi, maka tidak ada halangan bagi Allah untuk menjawabnya. Tetapi cara Allah menjawabnya dengan 3 cara. Yang pertama kata Nabi SAW, ada orang meminta, begitu berdoa langsung dijawab.
cash gitu. Ya, di cash doanya, tidak dicicil melalui pembiayaan. Begitu dia minta langsung Allah jawab. Mungkin karena amal-amal solehnya, mungkin karena sedekahnya, mungkin karena doa kedua orang tuanya. Ya, jadi begitu dia berdoa langsung dijawab oleh Allah, diijabah. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, ada juga orang berdoa, tetapi tidak dijawab sesuai permintaannya, tetapi digantikan dengan sesuai kebutuhannya atau dihindarkan dia daripada musibah atau bencana yang bisa saja menimpa. Ya. Jadi tidak dijawab dengan permintaannya, tetapi diganti dengan hal yang lain. Atau kata Nabi yang ketiga, ada orang berdoa di dunia ini, ya, sepertinya tidak pernah dipenuhi, dijawab oleh Allah. Bahkan orang bilang, kamasian kodong batena berdoa, sepertinya tidak pernah dijawab. Kata Nabi SAW, cara yang ketiga ini, kita berdoa di dunia, sepertinya tidak dipenuhi di dunia, tetapi Allah gantikan kita nanti di hari kemudian di akhirat kelak nanti. Jadi ada orang mengira doa-doanya tidak dijawab, padahal di hari kemudian dia lihat pahalanya luar biasa. Kenapa? Karena itulah doa-doa yang dia panjatkan, yang nilainya luar biasa, yang nanti dia dapatkan di hari kemudian. Yang sebab itulah karena dia tidak pernah berputus asa, diberikan rahmatnya, diberikan ridhonya oleh Allah, kemudian gara-gara itu dia diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah itu tujuan dan harapan kita semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Olehnya itu, kesempatan Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk kita banyak berdoa, mumpung posisi kita sebagai hamba di bulan Ramadan ini dekat dengan Allah, dengan cara yang kita ketahui, dengan tata aturan yang kita pelajari ini, untuk semakin afdal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan semuanya itu diterima baik oleh Allah. Hari-hari yang telah berlalu yang kita lalui ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan beberapa hari ke depan ini yang masih panjang, kita bisa memaksimalkan ibadah amalia di bulan suci Ramadan tahun ini. Inilah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.